له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang tiada henti-hentinya memberikan kita berbagai macam limpahan nikmat dan rahmatnya, juga hidayahnya. Dan alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup dan masih memberikan kita kesempatan untuk sama-sama melaksanakan kewajiban kita, kewajiban salat lima waktu, dan dimulai pada pagi hari ini subuh berjamaah. Dan alhamdulillah Allah masih mempertemukan kita kembali pada kajian rutin pagi di masjid ini yang sebelumnya qadarullah ada satu dan lain hal sehingga kajian mungkin sekitar 3 pekan diliburkan. Alhamdulillah di awal tahun ini, awal tahun yang baru, kita memulai kembali kajiannya, dan alhamdulillah Ustaz sudah hadir di depan kita, di hadapan kita untuk mengisi kembali materi yang sudah kita dawamkan selama ini, dan akan insyaallah akan masuk ke pembahasan baru. Mungkin akan sedikit mengulik sedikit tentang tayamum pada bab musafarbah, lalu dilanjutkan tentang bab macam-macam najis dan mencucikannya insyaallah. Salawat serta salam kita haturkan selalu kepada junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi akhir zaman, pemimpin para anbiya wal mursalin, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman kelak. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu, yaitu sekitar 3 pekan yang lalu, kita sempat membahas terkait dengan terkait dengan tayamum. Ya, kita sudah membahas definisi tayamum. Kemudian kita juga sudah membahas rukun-rukun tayamum. Kita juga sudah membahas sunnah-sunnah tayamum. Dan kita juga sudah membahas pembatal-pembatal tayamum. Nah, nampaknya tidak sempurna kalau kita tidak membahas terkait dengan pembahasan yang masih ada hubungannya dengan tayamum, yang biasanya itu dibahas di akhir pembahasan tayamum, yaitu mengusap perban. Ya, terkait dengan mengusap perban, karena beberapa pertemuan kita pernah sempat membahas ya, bagaimana cara orang yang memiliki luka di anggota tubuhnya untuk bersuci. Ya, misalnya di area tangannya itu ada perban, kemudian di area kakinya itu ada perban, yang mana kita ganti area yang tidak bisa dibasuh tadi itu dengan tayamum. Ya, seperti yang kita sampaikan pada definisi tayamum, yang mana tayamum sendiri itu sebagai badal, sebagai pengganti. Yang pertama, pengganti dari wudu ketika seseorang tidak bisa berwudu, baik karena sakit atau karena tidak menemukan air. Kemudian yang kedua, tayamum juga sebagai pengganti dari mandi. Ya, ketika ada orang yang junub atau wanita yang baru selesai dari haid dan nifasnya, kemudian ingin mandi wajib tapi tidak bisa, baik karena sakit, yaitu tidak boleh menggunakan air, atau karena tidak mendapati adanya air. Kemudian yang ketiga, tayamum juga sebagai badal atau pengganti dari anggota yang tidak bisa dibasuh menggunakan air. Ya, contohnya ketika di tangannya ada perban, maka yang pertama dia berwudu. Yang pertama dia berwudu sebagaimana biasa, yaitu membasuh wajah.
Kemudian ketika sampai di jatah atau di urutan tangan, dia boleh memilih untuk membasuh tangan yang sehat dulu atau tangan yang sakit. Misalnya tangan yang sakitnya itu tangan kanan, yang mana kita berwudu tayamun, yaitu mendahulukan yang kanan, itu kan hukumnya sunnah ya. Kita disunahkan ketika berwudu atau amalan-amalan baik lainnya itu memulai dengan yang kanan. Nah, ketika tangan kanannya sakit, ya diperban, di sini dia boleh untuk ingin membasuh tangan kirinya dulu baru tangan kanannya. Karena mungkin kesulitan kalau misalnya dia membasuh tangan kanannya dulu, berarti dia membasuh area yang tidak diperban. Itu yang pertama yang wajib dia lakukan, itu membasuh area yang tidak diperban. Kemudian yang kedua, dia mengusap perbannya itu sekali, ya, menggunakan air, itu usapan bukan basuhan. Jadi airnya itu jangan terlalu banyak, cukup di telapak tangannya ini dia ambil air, kemudian dia percikan, baru dia usap di atas perbannya satu kali. Kemudian setelah itu dia tayamum untuk tangan kanannya yang sakit. Ya, tayamumnya ini sebagai pengganti dari anggota yang tidak bisa dibasuh oleh air. Jadi dia keringkan dulu pakai handuk, karena di antara syarat tayamum itu harus kering. Ya, debunya nggak boleh basah dan anggota tubuhnya juga nggak boleh basah. Jadi ketika dia sudah mengusap di atas perbannya tadi sekali, dia ambil handuk. Nah, di sini termasuk permasalahan yang diperbolehkan kita menggunakan handuk ketika berwudu. Ya, kalau hukum asalnya itu hukumnya makruh. Ya, hukum asalnya setelah kita berwudu kemudian kita menggunakan handuk, itu hukum asalnya makruh. Tapi dalam kondisi ini itu diperbolehkan. Kenapa? Darurat. Ya. Karena kalau kita tidak menggunakan handuk, maka otomatis tayamum yang kita kerjakan itu tidak sah. Nah, maka tadi kita ambil handuk, kemudian kita tayamum. Kita tayamum, kita nakal, kita ambil debu, kemudian ditipiskan dulu debunya, baik dengan ditiup atau dengan ditepuk-tepuk. Kemudian setelah itu mengusap wajah. Kemudian ambil lagi debu, kemudian ditipiskan dulu, entah dengan ditiup atau ditepuk-tepuk. Kemudian dia usap bagian tangan. Nah, di sini sudah kita sebutkan khilafiyah di antara ulama. Ada yang mengusapnya cukup sampai pergelangan, yaitu di antaranya pendapat Imam An-Nawawi. Sedangkan pendapat mu'tamad atau pendapat yang rojih dalam madhab Syafi'i itu mengusap tangannya sampai siku, yaitu dikiaskan dengan wudu. Sedangkan tata caranya itu sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, ini belum selesai nih toharohnya. Itu tadi baru mensucikan tangan kanan. Nah, ketika dia sudah selesai tayamum untuk anggota yang tidak bisa dibasuh dengan air di tangan kanan tadi, dia lanjut wudunya. Berarti basuh tangan kiri. Setelah itu usap kepala, kemudian setelah itu membasuh kaki. Nah, kalau di kakinya itu ada luka, dia kerjakan yang sama. Ya, dia lakukan hal yang sama seperti tadi. Biasanya itu maksimal itu 4 tayamum dalam seluruh anggota wudu. Ya, misalnya di daerah wajah ada, berarti dia tayamum nanti untuk anggota wajah yang tidak bisa dibasuh menggunakan air. Kemudian di tangan ada, berarti nanti dia tayamum untuk anggota tangan yang tidak bisa dibasuh dengan air. Kemudian misalnya di kepala ada, tapi kalau di kepala ini kemungkinan kecil. Kalau misalnya kepalanya semuanya diperban itu kemungkinan kecil. Karena apa? Sedikit area kepala saja itu sudah boleh untuk diusap menggunakan air. Ya, misalnya kita teteskan air di ujung jari, kemudian kita tempelkan di bagian sini samping kepala. Itu wudunya sudah sah. Karena apa? Sudah dianggap mengusap sebagian rambut. Ya, karena sebagian rambut atau rambut ini itu kedudukannya sebagaimana kepala. Ya, pengganti kepala bagi orang yang memiliki rambut. Jadi kulit kepala itu tidak wajib untuk dikenakan air. Ya, seperti itu.
Nah, kemudian kalau di kakinya juga ada luka, maka dia lakukan hal yang sama. Oleh sebab itu kita pada pertemuan kali ini sedikit membahas terkait dengan penutup bab tayamum mengusap perban. Ya, wa qala rahimahullahu taala, yaitu pengarang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan wa sahibul jabairi yamsahu 'alaiha wa tayammamu wa yusalli wala i'ada 'alaihi in kana wadu'aha ala tuhrin. Nah, di sini disebutkan di dalam matan, beliau mengatakan wa sahibul jabair, yaitu orang yang menggunakan perban. Orang yang menggunakan perban ada 3 hal yang wajib dia kerjakan, yaitu yamsahu 'alaiha. Yang pertama dia yamsah, dia mengusap di atas perbannya tersebut, ya, mengusap dengan air. Ya, tentu usapan tidak sama dengan basuhan. Ya, usapan tidak sama dengan basuhan. Ini yang perlu kita bedakan. Ya, makanya sempat viral ya di sosial media terkait dengan wudhu menggunakan spray. Ini banyak yang membantah. Kenapa? Karena wudhu menggunakan spray ini itu dia usapan, bukan basuhan. Sehingga ketika orang tersebut berwudhu menggunakan spray dan ternyata itu bentuknya adalah usapan, maka wudhunya tidak sah. Kenapa? Karena dalam firman Allah, fagsilu wujuhakum. Di sini Allah mengatakan igsil, gosala. Gosala itu artinya membasuh. Jadi wajah itu kewajibannya adalah dibasuh. Sehingga ketika kita menggunakan spray yang sifatnya itu mengusap, berarti di sini tidak memenuhi rukun wudu. Otomatis wudu yang kita kerjakan tidak sah, apalagi sholatnya. Nah, jadi kita harus membedakan antara basuhan dan usapan. Apa bedanya antara basuhan dan usapan? Kalau basuhan itu airnya mengalir. Airnya mengalir serta nanti sebagian ulama mensyaratkan adanya tetesan. Adanya tetesan yang jatuh dari anggota yang dibasuh. Itu dia basuhan. Sedangkan usapan itu tidak. Ya, usapan itu cukup dengan kita menyentuh air, tangan kita menyentuh air. Ya, kemudian kita usap. Kita usap anggota tubuh kita. Itu dia usapan. Maka di sini perintahnya itu usapan. Ya, perintahnya adalah usapan, bukan basuhan. Sehingga airnya tidak perlu banyak-banyak. Cukup sentuh di telapak tangan kita air, kemudian kita usap sekali. Wa tayammamu, kemudian kewajiban yang kedua itu tayamum. Ya, kewajiban yang kedua itu tayamum. Seperti yang tadi sudah kita contohkan. Ya, seperti yang tadi sudah kita contohkan. Dan kewajiban yang ketiga, membasuh area yang sehat. Membasuh area yang sehat. Misalnya di tangan ada seseorang yang luka tangannya itu dari pergelangan tangan sampai ujung jari. Ya, berarti dari pergelangan tangan sampai ujung jari ini dia diperban. Tapi dari pergelangan ke siku itu dia tidak diperban. Maka di sini cara wudhunya, dia yang pertama wajib untuk membasuh area yang sehat, yaitu area dari pergelangan tangan sampai siku. Itu dia wajib dibasuh, wajib kena air. Kemudian dia usap atas perbannya. Ya, atas perbannya dia usap sekali. Baru setelah itu dia tayamum untuk anggota yang di dalam perban. Ya, yang di dalam perban yang tidak terkena air ini diganti dengan tayamum. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika ada orang yang berwudu menggunakan perban, yang mana perban tersebut atau tayamum tersebut sebagai ganti dari anggota wudu yang tidak bisa terkena air. Pertanyaannya, apakah ketika orang tersebut telah sehat dari sakitnya, wajib untuk mengqadha sholatnya? Wajib atau tidak untuk mengqadha sholatnya? Misalnya ada orang yang tadi kena perban, ya, dia sakit tangannya ya, kemudian dia pakai perban, wudunya seperti yang sudah kita contohkan tadi. Yang pertama dia sudah membasuh area yang sehat, kemudian dia sudah mengusap sekali di atas perbannya, kemudian dia tayamum untuk mengganti area yang tidak bisa terbasuh air.
Pertanyaannya, ketika orang tersebut sudah sehat, sudah melepas perban, apakah wajib bagi orang tersebut untuk mengqadha sholat yang dia kerjakan selama dia menggunakan perban? Wajib tidak? Nah, di sini ada rincian. Ya, di sini kita tuliskan rincian. Kita tuliskan rincian perbannya itu ditaruh di mana. Ya, jadi rincian ini mempengaruhi sholat yang dikerjakan menggunakan perban itu wajib diqadha atau tidak. Ada 3 kondisi yang mana dia wajib mengqadha, dan ada 2 kondisi yang dia tidak wajib diqadha. Ya, jadi permasalahan mengusap perban ini melahirkan 5 cabang. Ya, melahirkan 5 cabang hukum. Ya, inilah fikih ya. Fikih itu ketika dirinci itu akan melahirkan hukum-hukum yang berbeda. Nah, jadi fikih itu tidak bisa dia menghukumi secara global. Tidak, ya, itu bukan fikih. Kalau dia menghukumi secara global itu bukan fikih. Yang namanya fikih, setiap rincian pasti akan memiliki hukum yang berbeda. Nah, sekarang kita akan membahas mengusap perban. Kita lihat perbannya itu ada di anggota tayamum atau bukan anggota tayamum. Anggota tayamum apa? Ada 2, wajah dan tangan. Ya, jadi anggota tayamum hanya wajah dan tangan. Nah, sekarang kita lihat nih, perbannya itu ada di anggota tayamum atau bukan? Berarti anggota tayamum wajah dan tangan. Kalau perbannya ada di wajah atau ada di tangan, maka hukumnya wajib mengqadha secara mutlak. Tidak ada rincian. Ya, tidak ada rincian di sana. Jadi kalau ada orang yang menggunakan perban tangannya atau wajahnya, kemudian dia sholat dengan toharoh yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu dia mengusap bagian atau dia membasuh bagian yang sehat, kemudian mengusap perbannya, kemudian dia tayamum untuk anggota yang tidak bisa terbasuh, maka ketika sehat dia wajib untuk mengqadha semua sholat yang dia kerjakan menggunakan perban tadi. Itu kalau seandainya perbannya terletak di anggota tayamum, yaitu wajah dan tangan. Kemudian yang kedua, apabila perbannya terletaknya bukan di anggota tayamum, misalnya di kepala, kemudian di kaki, ya. Ketika perbannya itu terletak di kepala dan di kaki, maka di sini ada rincian. Ya, ada rincian. Dan kaki pun tidak semua kaki. Ya, misalnya kalau perbannya di betis itu enggak menjadi masalah. Tapi yang dibahas di sini apabila kalau perbannya itu terletak di kaki yang wajib dibasuh ketika berwudu. Nah, di sini kita akan rinci. Penggunaan perbannya itu dilihat dari ukuran. Ya, dilihat dari ukuran perbannya. Itu akan mempengaruhi hukum. Yang pertama, kalau seandainya dia menggunakan perbannya seukuran luka, ngepres, ya, ngepas dengan ukuran luka, maka di sini tidak ada rincian. Tidak ada rincian, maka dia tidak wajib untuk mengqadha. Ya, jadi kalau ada orang yang luka di kakinya, kemudian dia pakai plester atau pakai pokoknya perban yang mana perban tersebut ngepas dengan ukuran lukanya, maka tidak ada rincian apapun, hukumnya tidak wajib untuk mengqadha. Ini yang pertama. Yang pertama, kalau seandainya perbannya atau penutup lukanya itu ukurannya sama dengan ukuran lukanya, tidak ada rincian, tidak perlu dia mengqadha sholat yang dia kerjakan menggunakan perban tadi. Meskipun tata caranya sama. Ya, tata caranya sama, cara berwudunya. Dia membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, kemudian ketika sampai kaki dia basuh area yang sehat, kemudian dia usap di atas perban yang tadi ukurannya sama dengan ukuran lukanya, kemudian dia tayamum. Baru dia lanjut untuk membasuh kaki kirinya misalnya. Nah, jadi di sini tidak wajib untuk mengqadha. Kemudian yang kedua,
Kalau seandainya perbannya itu seukuran perekat perban. Seukuran perekat perban. Jadi yang namanya perban itu pasti ada perekatnya. Ya, ada perekatnya. Jadi apa namanya? Ukuran perbannya, misalnya lukanya itu dari pergelangan tangan sampai siku. Ini lukanya misalnya. Ya, qadarullah misalnya ada seseorang habis jatuh, kemudian lukanya itu dari pergelangan tangan sampai siku. Nah, dari pergelangan tangan sampai siku ini dia perban, dan lebihnya itu hanya seukuran perekat perban. Jadi lebih perbannya itu hanya seukuran perekat perban. Nah, di sini dilihat apakah ketika dia memasang perbannya itu dalam kondisi suci atau dalam kondisi berhadas. Ya, jadi ada orang yang mau ke masjid misalnya, dia sudah wudu dari rumah, kemudian qadarullah jatuh. Ya, kemudian dibawa ke rumah sakit, dipasang perban. Berarti pemasangan perbannya dalam kondisi suci. Yang mana ukuran perbannya itu seukuran luka dan lebihnya itu hanya seukuran perekat perbannya. Maka dalam kondisi ini ketika nanti dia sembuh dari lukanya, dia tidak perlu mengqadha semua sholat yang dia kerjakan menggunakan perban tadi. Kenapa? Karena dia memasang perbannya itu seukuran luka plus lebihnya hanya seukuran perekat perban. Kemudian yang kedua, memasang perbannya dalam kondisi suci. Nah, sedangkan kalau memasang perbannya dalam kondisi berhadas, maka dia wajib mengqadha. Ya, kalau dia memasang perbannya dalam kondisi berhadas. Kemudian yang ketiga, pemasangan perbannya melebihi dari luka dan melebihi ukuran perekat perban. Misalnya lukanya hanya kecil. Ya, lukanya kecil, kemudian dia masang perbannya lebar, ya. Itu pun udah melebihi perekat. Maka di sini hukumnya wajib mengqadha secara mutlak. Tidak perlu dilihat lagi apakah dia memasang perbannya dalam kondisi suci atau dalam kondisi berhadas. Nah, jadi mengusap perban atau pengguna jabiroh, pengguna perban, itu ada 5 hukum yang berbeda dilihat dari cara dia memasang perbannya. Kita ulangi, yang pertama dilihat dari pemasangan perban itu letaknya di mana? Apakah di anggota tayamum atau tidak? Kalau seandainya pemasangan perbannya itu di area tayamum, maka di sini wajib mengqadha secara mutlak. Kemudian yang kedua, kalau seandainya perbannya itu bukan di anggota tayamum, maka dilihat dari ukuran perbannya. Yang pertama, kalau perbannya atau penutup lukanya itu ukurannya seukuran luka, maka tidak perlu dirinci, hukumnya tidak wajib qadha. Kemudian yang kedua, kalau perbannya seukuran luka plus lebihnya itu seukuran perekat perban, itu dilihat apakah ketika dia memasang perban dalam kondisi suci atau dalam kondisi berhadas. Kalau dalam kondisi suci, dia tidak wajib mengqadha. Kalau dalam kondisi berhadas, maka dia wajib mengqadha. Kemudian yang ketiga, apabila memasang perbannya melebihi luka dan melebihi perekat perban, maka tidak ada rincian lagi, maka hukumnya dia wajib untuk mengqadha semua sholat yang dia kerjakan menggunakan perban tadi. Paham di sini ya? Ya, ini dia fatwa yang muktamad di dalam madhab Syafi'i. Akan tetapi Imam An-Nawawi dari kalangan ulama Syafi'iyah, beliau berpendapat tidak wajib diqadha. Ya, menurut ulama Syafi'iyah, yaitu yang bernama Imam An-Nawawi, beliau berpendapat semua kondisi ini tidak wajib mengqadha apabila memberatkan bagi orang tersebut. Ya, jadi ini boleh kita mau ngambil pendapat yang disebutkan di dalam papan tulis ini, yang kita sudah rinci,
yang mana ini pendapat mu'tamad ya, pendapat yang rojih dalam mazhab Syafi'i. Boleh juga kita mengambil pendapat Imam An-Nawawi jika dirasa hal tersebut menyulitkan. Ya, misalnya ada orang yang luka menggunakan perban selama 30 hari atau selama 3 bulan misalnya. Ya, itu akan menyulitkan apabila dia mengkodok semua sholat yang dia kerjakan selama 3 bulan tadi, yaitu sangat-sangat menyulitkan. Sehingga dalam kondisi seperti ini kita boleh mengambil pendapat Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nah, inilah dia yang dikatakan atau yang dimaksud dalam sebuah perkataan ikhtilaful ulama rahmah. Ya, perselisihan ulama itu adalah rahmat. Kenapa? Karena ketika kita tidak mampu nih untuk mengamalkan suatu amalan atau ya pendapat yang kita yakini, kita tidak mampu. Nah, kita boleh untuk mengambil pendapat madhab lain dengan syarat tidak mengambil keringanannya saja. Itu dengan syarat dalam kondisi darurat. Ya, seperti yang sudah kita sebutkan tadi, ini dalam madhab sendiri pun itu didapati adanya perselisihan di antara ulama. Karena yang perlu kita ketahui, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya madhab itu adalah tarjih. Ya, bahwasannya madhab itu adalah tarjih. Ya, ini pentarjihan para ulama terkait dengan pendapat-pendapat yang mereka istinbatkan dari Al-Quran dan As-Sunnah berdasarkan usul, ya, berdasarkan ilmu usul, berdasarkan kaidah-kaidah usul. Sehingga ketika mereka mengatakan bahwasanya ini adalah pendapat yang mu'tamad, ini adalah ijtihad beliau semua. Ini adalah tarjih, yaitu beliau mentarjih pendapat yang kuat menurut ulama-ulama tersebut. Ya, karena mazhab ini kan 4 mazhab ini dia memiliki usul yang berbeda. Ya, kalau kita kembali ke pembahasan ilmu usul fikih. Jadi nanti dalam ilmu usul fikih itu ada 4 mazhab. Ya, yang pertama itu ada mazhab fuqaha. Ya, ini mazhab yang metode yang dianut oleh Imam Abu Hanifah. Nah, sedangkan ulama 3 mazhab lainnya ya seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, kemudian Imam Ahmad itu menggunakan mazhab mutakallimin atau menggunakan mazhab Syafi'iyah dalam permasalahan usul. Nah, sehingga ketika kita ingin mengatakan ini pendapat ulama Syafi'iyah, ini pendapat ulama Hambali, ini pendapat ulama Maliki, ini pendapat ulama Hanafi, itu semua harus dikembalikan kepada usul-usul yang tertulis di dalam mazhab masing-masing. Sehingga kita tidak bisa menisbatkan ini pendapat ulama Hambali, sedangkan kita sendiri tidak ngerti usul dalam mazhab Hambali. Kita tidak bisa mengatakan ini pendapat Syafi'i, sedangkan kita sendiri tidak bisa atau tidak mengerti usul dari mazhab Syafi'i. Maka dari itu ya khususnya untuk yang pemula dalam masalah fikih itu percayakan kepada ustadz-ustadz yang sudah pakar atau nyemplung ke dalam ilmu fikih. Ya, insya Allah mereka yang memiliki sifat warok tidak akan tidak akan membelokkan pendapat-pendapat, ya, tidak akan mengarahkan umatnya itu atau masyarakat kepada pendapat-pendapat yang sesat dan lain sebagainya. Ya, Taib ini dia terkait dengan pembahasan jabiroh atau perban. Nah, kemudian yang terakhir ya, saya akan menutup pembahasan tayamum itu dengan perkataan beliau wa tayammamu likulli faridatin. Ya, bahwasannya satu tayamum itu hanya boleh dipakai untuk satu fardu. Ya, satu tayamum hanya boleh dipakai untuk satu kali sholat fardu. Jadi tidak boleh satu tayamum itu dipakai untuk jamak antara zuhur dan asar, atau dipakai untuk jamak antara maghrib dan isya. Jadi ketika dia mau jamak kemudian dia tidak menemukan air, maka dia tayamum dulu untuk melaksanakan sholat zuhur. Kemudian ketika dia ingin melaksanakan sholat asar, dia wajib tayamum lagi. Tidak boleh satu tayamum dipakai untuk 2 amalan yang hukumnya fardu. Ya, tidak boleh
satu tayamum dipakai untuk amalan untuk dua amalan yang hukumnya fardu, seperti antara sholat wajib dan amalan-amalan fardu lainnya. Nah, sedangkan satu tayamum ini boleh dipakai untuk berbagai amalan-amalan yang sifatnya sunnah. Ya, seperti misalnya satu tayamum dia pakai untuk sholat sunnah berkali-kali, itu boleh. Satu tayamum dia pakai untuk sholat sunnah, kemudian setelah itu membaca Al-Quran, itu juga boleh. Nah, jadi satu tayamum ini boleh dipakai berkali-kali untuk amalan yang sunnah, tapi tidak boleh dipakai berkali-kali untuk amalan yang wajib. Jadi untuk amalan yang wajib, dia wajib satu tayamum. Ya, hal ini berdasarkan sebuah riwayat yang sahih. Ya, diriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang mana beliau pernah mengatakan yatayammamu likulli sholatin wa illam yuhdis. Ya, kata beliau yatayammamu likulli sholatin, maka wajib hukumnya untuk tayamum likulli sholatin, untuk setiap sholat fardu, wa illam yuhdis, meskipun orang tersebut belum berhadas. Ya, meskipun orang tersebut belum berhadas, kata Umar bin Khattab. Ya, ini hadisnya, sanadnya, hukumnya adalah sahih. Ini dari hadis yang sudah disebutkan tadi, yatayammamu likulli sholatin wa illam yuhdis, menunjukkan bahwasanya satu tayamum tidak boleh dipakai lebih dari satu fardu. Ya, jadi satu tayamum hanya boleh dipakai untuk satu fardu. Taib, ada yang ditanyakan terkait dengan tayamum? Sebelum kita lanjut masuk ke macam-macam najis. Ya. Wudhu seperti biasa, tapi tidak tadi dibasuh gak? Diusap gak di atasnya? Ini wudhu biasa. Tapi merembes airnya? Iya, kena air total. Itu sah. Ya, kalau seandainya airnya itu rembes ke dalam, itu hukumnya sah. Enggak masuk. Jadi kalau misalnya plesternya plastik, harus mengamalkan seperti yang tadi. Ya, kalau plesternya plastik atau sekiranya anggota yang di dalam plester itu tidak terkena air, itu harus mengamalkan seperti yang tadi sudah disebutkan. Dia berwudu membasuh area yang sehat, mengusap di atas plesternya sekali, kemudian dia tayamum untuk anggota yang tidak bisa dibasuh. Seperti itu. Iya. Bisa. Dari sholat fardu ke sholat sunnah bisa. Iya. Soalnya kalau untuk sholat sunnah mau berapapun itu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Ketika dia niat tayamumnya untuk melaksanakan sholat fardu, nah itu dia boleh melaksanakan satu fardu plus amalan-amalan yang sunnah. Tapi kalau dia niat tayamumnya untuk melaksanakan sholat sunnah, maka dia tidak boleh mengerjakan sholat fardu. Ya, kalau dia niat tayamumnya untuk sholat sunnah, maka dia tidak boleh mengerjakan sholat fardu. Kenapa? Ya karena kita sudah sebutkan bahwasanya tayamum itu toharoh yang lemah, tidak sama seperti wudu. Kalau wudu, kita niatnya misal niat wudu itu untuk membaca mushaf, atau kita niat wudunya untuk melaksanakan sholat sunnah, itu boleh kita pakai untuk sholat fardu berkali-kali. Karena wudu sifatnya kuat, toharoh yang kuat. Beda halnya dengan tayamum. Tayamum niatnya ini mempengaruhi. Kalau niat tayamumnya itu untuk membaca mushaf, maka dia tidak boleh pakai tayamumnya untuk sholat sunnah. Kalau dia niat tayamumnya untuk sholat sunnah, maka dia tidak boleh menggunakan tayamumnya untuk sholat fardu. Kalau dia niat tayamumnya untuk sholat fardu, maka rentetan yang di bawahnya ini seperti sholat sunnah dan membaca mushaf itu diperbolehkan. Ya, jadi kalau kita niatkan tayamumnya itu untuk sholat fardu, maka diperbolehkan untuk melaksanakan satu fardu dan seluruh amalan-amalan yang berada di bawahnya seperti amalan-amalan sunnah dan seperti amalan-amalan
zikir dan membaca Al-Quran. Kita lanjut ya. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan terkait dengan tayamum, kita lanjut sedikit terkait dengan macam-macam najis. Ya, ini sedikit saja muqaddimah pembahasan najis. Ya, insya Allah nanti kita akan bahas di beberapa sesi. Taib, yang pertama, definisi najis. Yang pertama, definisi najis. Apa sih yang dimaksud dengan najis? Nah, ini perlu kita ketahui. Yang perlu kita ketahui apa saja yang dianggap najis. Definisi najis, najis adalah qadarun yamna'u sihhata sholati. Ya, jadi najis itu adalah qadar. Qadar itu adalah kotoran. Yamna'u, yang mencegah, sihhata sholati, sahnya sholat. Jadi najis adalah sebuah kotoran yang mencegah sahnya sholat. Jadi ketika kita sholat ternyata di tubuh kita itu ada najis, maka sholat yang kita kerjakan batal, tidak sah. Nah, jadi ini penting. Ya, ini penting kita ketahui terkait dengan najis dan terkait dengan tata cara mensucikan najis. Kenapa? Karena ini akan mempengaruhi keabsahan sholat kita. Nah, jadi najis yang pertama definisinya adalah kotoran yang mencegah sahnya sholat. Ya, apa saja kotoran itu akan kita bahas nanti. Ya, pertama definisi najis adalah kotoran yang mencegah sahnya sholat. Kemudian macam-macam najis. Macam-macam najis itu ada banyak sekali peninjauannya. Jadi ketika ditanya apa saja macam-macam najis, itu kita tidak bisa menjawab kecuali kita harus membagi sesuai dengan tinjauannya. Misal, pembagian najis ditinjau dari wujudnya, atau pembagian najis ditinjau dari syarak, atau pembagian najis ditinjau dari derajatnya. Nah, ini masing-masing akan melahirkan pembagian yang berbeda. Yang pertama, macam-macam najis ditinjau dari wujudnya, dari keberadaan najis itu. Ya, macam-macam najis ditinjau dari wujudnya itu kita bagi menjadi dua. Ada najis hissi dan ada najis maknawi. Ya, jadi najis ditinjau dari wujudnya, dari keberadaannya, itu kita bagi menjadi dua, najis hissi dan najis maknawi. Ya, najis ditinjau dari wujudnya, kita bagi menjadi dua, ada najis hissi dan ada najis maknawi. Kenapa kita sampaikan ini? Ya, ini perlu kita ketahui. Ya, karena istilah-istilah seperti ini terkadang ketika seseorang itu salah memahaminya, itu akan salah nanti pembahasannya. Maka kita harus tahu najis hissi itu apa, najis maknawi itu apa. Bahkan sebagian pembagian lagi itu ada yang mengatakan najis hissi dan najis hukmi. Nah, di sini kan pembahasannya najis hissi dan najis maknawi. Nanti pembagian lain najis hissi dan najis hukmi. Nah, kita akan bahas satu persatu. Apa yang dimaksud dengan najis hissi dan najis maknawi? Yang pertama, najis hissi. Najis hissi adalah najis yang bisa dilihat atau bisa diketahui dengan panca indera. Ya, najis hissi adalah najis yang bisa diketahui dengan panca indera. Baik dengan penglihatan, kita bisa melihat ada wujud najisnya. Atau dengan penciuman, kita bisa melihat, bisa mencium bau najis. Atau dengan meraba, kita bisa meraba di sini ada najis. Ya, jadi najis hissi adalah najis yang diketahui dengan panca indera. Itu dia najis hissi. Sedangkan najis maknawi adalah najis
yang terletak di hati. Ya, najis ma'nawi adalah najis yang terletak di hati. Apa artinya najis yang terletak di hati? Najis yang terletak di hati contohnya seperti sombong, kemudian ujub, membanggakan diri, kemudian riya, ibadahnya pengen dilihat orang lain. Nah, itu semua dia termasuk najis ma'nawi. Ya, najis ma'nawi itu adalah kotoran-kotoran hati. Ya, kotoran-kotoran hati itu disebut sebagai najis ma'nawi. Nah, maka bagi setiap muslim wajib hukumnya untuk berusaha sebisa mungkin membersihkan hatinya. Makanya dikatakan di dalam firman Allah Ta'ala, qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha, apa arti aflaha? Sukses, ya, atau selamat. Maka telah selamatlah siapa? Mereka man zakkaha, mereka yang mensucikan hati, mensucikan jiwa. Nah, maka ada pelajaran yang namanya tazkiyatun nafas, pelajaran pensucian jiwa, pensucian hati. Belajar konsekuensi orang sombong itu seperti apa. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqal dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga bagi mereka yang di hatinya itu ada secuil rasa sombong. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan sombong?" Beliau mengatakan, "Batarul haq wa ghamtun nas." Apa batarul haq? Batarul haq menolak kebenaran. Jadi ketika dinasehati, dikasih tahu ini loh yang benar, itu menolak. Itu dia sombong. Kemudian yang kedua, ghamtun nas. Ghamtun nas itu meremehkan orang lain atau merendahkan orang lain. Nah, jadi sombong itu ada dua kriteria. Yang pertama, dia menolak kebenaran, ketika dikasih tahu atau dinasehati dia menolak. Kemudian yang kedua, meremehkan orang lain, merendahkan orang lain. Nah, ini dia sombong. Maka kita perlu ya untuk mengetahui konsekuensinya sombong, konsekuensinya ujub, konsekuensinya riya. Ini kita ketahui kenapa? Karena kita supaya terhindar dari amalan-amalan buruk tersebut. Ada seorang ulama yang mengatakan, ulama ini mempelajari perkara-perkara yang sifatnya itu maksiat. Beliau mengatakan, saya mempelajari sesuatu ini, ya, maksudnya ini yang dimaksud ini adalah kemaksiatan-kemaksiatan, itu tujuannya untuk saya menghindari agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan tersebut. Maka kita perlu mengetahui ya, kayak misalnya apa sih khamar itu apa? Tapi jangan sampai kita minum. Ya, tapi kita perlu mencari tahu tentang khamar itu apa. Khamar itu dia dapat menghilangkan akal. Kemudian banyak mafsadatnya, banyak keburukan-keburukan yang terjadi ketika orang yang mabuk. Dia tidak sadar, dia akalnya itu tidak sadar, ternyata dia sudah membunuh orang, atau dia menzolimi orang lain, atau dia berzina. Itu Allah wal iyazubillah, ya, naudzubillah. Ya, makanya banyak sekali. Maka kita perlu pelajari hal-hal ini supaya apa? Supaya kita tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan-kemaksiatan tadi. Ya, maka dikatakan wa qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, wa qad khoba yaitu apa? Celaka, rugi mereka yang telah menjerumuskan diri mereka ke dalam neraka. Kenapa? Karena mereka tidak mau mensucikan jiwa. Itu dia bisa dikaji nanti di kajian tazkiyatun nafas. Ya. Ya, jadi pembagian najis dilihat dari wujudnya, kita bagi menjadi najis hissi dan najis ma'nawi. Nah, kemudian kita bagi lagi nih, najis dari segi wujudnya juga. Ya, najis dari segi wujudnya juga kita bagi menjadi najis hissi dan najis hukmi. Ya, tadi kan najis hissi dan najis ma'nawi. Najis hissi itu najis yang bisa dilihat dengan panca indera. Najis ma'nawi adalah najis
yang terletak di hati. Dalam artian itu kotoran hati. Nah, yang ketiga ini najis hukmi, dia najis yang tidak bisa dilihat dengan panca indera, tapi dia najis. Contohnya seperti apa? Kita kasih contoh. Ada pakaian yang terkena najis. Ya, pakaian yang terkena najis kemudian dicuci dengan cara yang salah. Seperti apa cara yang salah? Cara yang salah misalnya kotoran yang najis tadi, ya, ada orang yang nyuci, dia menyediakan ember besar dulu, sudah diisi air. Kemudian pakaian yang tadi terkena najis dimasukin ke dalam air yang di dalam ember, direndam. Kemudian setelah itu diangkat, dia nyiapin deterjen di ember lagi, dia masukin lagi pakaian yang terkena najis tadi ke deterjen, kemudian dia cuci, disikat dan sebagainya. Kemudian dia keluarin lagi, kemudian cara membilasnya dia masukin lagi ke dalam air, dikeluarin lagi, diperes, kemudian diganti air baru, kemudian dia masukin lagi ke dalam air, kemudian dia jemur. Dari segi aroma, dari segi wujud, pakaiannya bersih gak? Bersih, wangi, bersih, kotorannya sudah tidak terlihat. Tapi secara hukum ternyata pakaian tersebut masih najis. Jadi ketika dia pakai nanti untuk sholatnya tidak sah. Nah, ini yang dimaksud dengan najis hukmi. Kenapa kok kita katakan pakaiannya najis hukmi? Karena dia mencuci dengan cara yang salah. Kita pernah bahas ya di pembahasan awal-awal toharoh, yang mana air yang dia volumenya kurang dari 2 kulah, dalam artian kurang dari 200 liter, kemudian kita masukkan ke dalam air tersebut najis, maka secara otomatis air tersebut berubah menjadi najis. Nah, berarti tadi pakaian yang mengandung najis itu kita masukin ke dalam bejana, berarti ini semua bejananya najis nih. Kita keluarin lagi, kita ganti dengan sabun. Nah, maka ketika kita masukkan dengan sabun ini tidak mensucikan, hanya menutupi, ya, dia hanya menutupi sifat najis, yaitu membersihkan wujudnya dan dia menghilangkan baunya. Setelah selesai kita mau bilasnya itu kita masukin lagi ke dalam air. Nah, ini air yang sudah kita masukin ini itu najis lagi. Kenapa? Karena hakikatnya pakaian yang sudah disabun tadi ini masih najis. Dan najis itu akan berpindah ketika basah. Ya, kaidahnya najis itu akan berpindah ketika basah. Makanya ketika kita menyentuh anjing misalnya, ya, kita menyentuh anjing itu dalam kondisi basah salah satunya, itu akan pindah najisnya. Tapi ketika dua-duanya kering, kulit hewannya kering, kulit kita kering, kemudian kita sentuh, itu tidak najis. Kenapa? Karena tidak ada perpindahan najis antara dua benda yang kering. Jadi kapan najis itu bisa berpindah? Kalau ada yang basah. Nah, jadi tadi ya, pakaian yang basah yang sudah terkena sabun ketika dia dibasuh dengan cara memasukkan ke dalam bejana untuk membilas, itu secara otomatis air untuk membilas itu juga najis. Karena kita memasukkan sesuatu yang najis ke dalam air yang volumenya kurang dari 200 liter. Kemudian kita keluarin lagi, kemudian kita basuh lagi, kita bilas lagi dengan cara yang sama, yaitu kita masukin ke dalam air. Ini semuanya najis. Jadi ketika kita jemur, meskipun baunya wangi, udah pakai molto dan sebagainya, kemudian secara pandangan itu pakaian sudah bersih, tapi secara hukum ternyata masih najis. Ya, ini dia pentingnya belajar fikih. Ya, jadi bagaimana cara mensucikannya? Tentu cara mensucikannya dengan cara mengguyur pakaian tersebut. Dengan cara mengguyur. Jadi najisnya tidak dimasukkan ke dalam bejana, tapi najisnya ini disiram oleh bejana. Itu jangan sampai kebalik. Ya, jangan sampai kita masukin najisnya ke dalam air, tapi airnya yang mengguyur najis. Itu cara yang benar. Nah, itu dia nanti solusinya kalau misalnya sudah terlanjur bagaimana Ustadz? Udah terlanjur kering. Ya sudah. Nanti pakaiannya semua itu tinggal ada keran tinggal taruh di bawah keran sampai benar-benar basah mengalir, setelah itu jemur lagi. Jadi nggak perlu dimoltoin lagi, nggak perlu disabun lagi, udah langsung jemur lagi. Tapi kalau mau wangi, ya udah kasih molto lagi, nggak masalah.
Itu dia solusinya. Nah, ini penting ya, kita mengetahui cara bersuci yang benar. Nah, maka dari itu pada bab ini insya Allah nanti ke depannya kita akan membahas bagaimana cara mensucikannya. Ya, karena nanti secara macam-macam najis ditinjau dari derajatnya, kita akan membagi najis, ada najis mukhafafah, ada najis mutawasitoh, dan ada najis mughaladhah. Nah, ini insya Allah nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Ya, ini mungkin pertemuan kali ini kita cukupkan sampai sini. Ada yang ditanyakan terkait dengan pembahasan? Coba ada pertanyaan ya. Terkait dengan ketika kita naik kendaraan non muslim, apakah kita tidak boleh atau dihukumi najis atau khawatir najis? Yang pertama kita harus merinci. Ya, ketika kita naik kendaraan misalnya mobilnya, apakah di dalam mobil tersebut ada hewannya atau tidak? Apakah ada hewan anjingnya atau tidak? Kalau tidak ada hewan anjingnya, kemudian kita pastikan baju kita kering, tangan kita kering, kemudian joknya kering, itu tidak najis insya Allah. Itu tidak memindahkan najis. Sekalipun misalnya ada najis di sana dan kita tidak tahu, itu termasuk perkara yang dimaafkan. Termasuk perkara yang dimaafkan. Seperti yang pernah didapati dalam sebuah riwayat. Ketika Rasulullah SAW sholat, ternyata di pakaiannya ada najis. Ya, ternyata di pakaiannya ada najis. Kemudian beliau sholat. Beliau selesai sholat. Setelah selesai sholat, beliau baru sadar ternyata di pakaiannya menempel najis dan beliau tidak mengulang sholatnya. Kenapa? Karena ketidaktahuan beliau, maka di sini dimaafkan. Nah, jadi ketidaktahuan kita terhadap najis itu termasuk perkara yang dimaafkan. Ya, sehingga kita cukup husnuzon. Kita cukup husnuzon, insya Allah benda ini suci. Insya Allah joknya suci. Insya Allah uang yang kita gunakan untuk transaksi dengan mereka suci. Jadi kita menggunakan zon, kita menggunakan dugaan yang baik. Ya, kita menduga dengan dugaan yang baik bahwasannya benda-benda ini itu tidak terkena najis. Karena kalau kita mencari tahu apakah ini terkena najis atau tidak, itu sangat menyulitkan. Sehingga syariat tidak memerintahkan hal tersebut. Karena syariat cukup menghukumi sesuatu dari segi zohirnya saja. Ketika kita melihat misalnya kita menyaksikan betul-betul dia tangannya basah, kemudian menyentuh anjing, kemudian dia menyentuh uang untuk dikasih ke kita. Nah, di sini kita berhak untuk menolak, cari uang yang lain. Itu kalau kita saksikan dengan mata kita secara zohir. Tapi kalau kita tidak menyaksikan secara zohir, kita hukumi secara zon. Ya, kita hukumi menggunakan dugaan yang baik. Kita menduga bahwasannya uang atau jok mobil yang ada di dalam tadi itu semuanya suci. Ya, jadi insya Allah ketika didapati ternyata najis, itu termasuk perkara yang dimaafkan. Ya, seperti itu. Ada lagi yang lain? Ya. Terkait tadi mencucikan pakaian itu harus disiram satu-satu atau cukup ditaruh di bak terus kita gunakan airnya? Ya, jadi caranya itu
nggak perlu disiram satu-satu. Ya cukup kita taruh di dalam ember yang kering. Jadi embernya jangan diisi air dulu. Ya kita isi pakaiannya dulu. Baru setelah itu kita isi air. Seperti itu caranya. Ya jadi jangan kita taruh air dulu baru kita masukin pakaian. Tapi kita taruh pakaiannya dulu baru kita masukin air. Jadi airnya, pakaiannya semua kita masukin ke dalam bak yang ingin kita pakai untuk mencuci. Kemudian baru kita isi air. Jadi di sini status airnya itu warid. Apa? Airnya itu mendatangi najis, bukan najis yang mendatangi air. Ya, jadi ketika airnya itu mendatangi najis, maka di sini sudah terpenuhi tata cara mensucikan najis. Seperti itu. Misalnya seandainya pakaiannya kan ditumpuk ya. Iya. Nah, yang pakaian najisnya itu paling atas. Jadi yang pertama kan airnya yang paling atas. Gak apa-apa. Nah, kalau misalnya menggunakan mesin cuci itu lebih afdol. Kenapa? Kan mesin cuci bisa dibuka tuh pembuangan airnya. Nah, jadi pakaiannya itu kita masukin mesin cuci, pembuangan airnya tetap kita buka, kemudian kita isi air. Sampai kita yakin itu sudah kena semua, udah kita tutup, kita buang airnya, kemudian kita isi air baru untuk rendam, untuk mencuci. Ya, seperti itu. Nah, jadi kita buang dulu tuh airnya, jadi mengalir. Dia terus mengalir dari kita isi, kemudian kita buang. Nah, yang kita buang ini dia air-air yang memiliki kemungkinan najis. Ya, sehingga kita buang tadi karena dia sudah membawa najisnya. Seperti itu. Ada lagi yang lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja bertanya di luar bahasa tadi ini, tapi penting untuk diketahui dalam surah Al-Baqarah ayat 163 bab pinjaman atau hutang, bolehnya ada jaminan saat memberi hutang. Apakah boleh menggunakan jaminan itu untuk kebutuhan kita seperti gadai sawah atau kontrakan? Apakah boleh hasil gadai atau hasil sawah dan kontrakan itu diambil orang yang memberi pinjaman? Taib, pembahasan rohan yaitu pergadaian. Apakah boleh pemberi pinjaman memanfaatkan barang yang menjadi jaminan? Hukum asalnya tidak boleh. Hukum asal menggunakan barang yang sebagai jaminan itu tidak boleh. Misalnya ada orang yang menggadai motor seharga dia minjem ke seseorang 3 juta dengan jaminan motor. Maka orang yang memberi pinjaman tadi itu tidak boleh memakai motornya. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena ada kaidah kullu qardin jaro fihi naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mana pinjaman tersebut mengandung unsur pemanfaatan bagi orang yang memberi pinjaman, maka itu adalah riba. Ya, ketika kita memberikan pinjaman, kemudian ada manfaat yang kita dapat dari harta yang kita beri tersebut, itu maka statusnya riba dan itu diharamkan. Kecuali dengan seizin pemiliknya. Misalnya tadi menggadaikan motor, kemudian pemilik motor mengizinkan dipakai aja Pak, supaya tidak rusak. Karena kan sifatnya kalau motor kalau nggak dipakai ntar bisa rusak gitu ya. Nah ini dalam kondisi seperti ini diperbolehkan. Dalam kondisi diizinkan oleh si pemilik. Tapi kalau tanpa izin si pemilik, kembali ke hukum asal. Hukum asal barang gadaian itu tidak boleh dipakai. Itu hukum asalnya. Baik. Kalau sama sawah juga sama, harus ada izin dari si pemilik
Iya, sama. Sawah pun sama, harus ada izin si pemilik sawah. Kenapa? Karena nanti kan ketika si pemberi pinjaman itu memanfaatkan sawah, otomatis kan dia mendapatkan keuntungan di situ. Jadi kalau dia tidak ada izin dari pemiliknya, masuk ke dalam kaidah bahkan hadis yang dikatakan oleh Rasulullah, kullu qardin jaro fihi naf'an fahuwa riba. Setiap qard, apa itu qard? Hutang piutang, jaro fihi naf'an, yang mengandung ada pemanfaatan di sana bagi orang yang memberikan pinjaman, fahuwa riba, maka itu dikategorikan riba. Jadi tidak boleh ketika kita menerima jaminan pinjaman, kemudian si pemilik itu tidak mengizinkan kita untuk menggunakan, tapi kita gunakan, itu tidak boleh. Ya, itu sama saja kita mengambil manfaat dari piutang yang kita kasih ke si peminjam, sehingga itu dikategorikan riba, dan riba itu termasuk hal yang diharamkan dalam Islam. Ya, Allahu a'lam. Itu ada waktunya kok. Waktu Ada, maksudnya gini. Karena macam kayak kita ngegadai sawah gitu ya. Seandainya 20 juta. Nah, dalam kurun waktu beberapa tahun sebenarnya dari hasil sawah itu kita udah melebihi dari itu gitu. Apakah tetap boleh terus di itu? Selama diizinkan sama pemiliknya boleh. Selama diizinkan sama pemiliknya boleh, dan belum ditebus sama si pemiliknya boleh. Ya, jadi ketika diizinkan ya sudah, pakai saja untuk memanfaatkan apa, itu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan dia untuk memanfaatkan sawah tersebut. Ya. Tapi tetap statusnya itu bukan milik kita. Sawahnya, tanahnya ya. Tanah itu statusnya bukan milik kita, itu hanya jaminan saja. Hanya saja kita diizinkan untuk mengelola sawah tersebut. Gitu. Gampangannya seperti pegadaian itu, misalkan ada orang menggadaikan laptop gitu kan. Maka dari sisi dari pegadaian itu kan mengambil sedikit untung dari mungkin dari bunga atau berapa persen, itu termasuk riba ya. Dari pegadaian itu. Misalnya kayak gimana sistemnya? Saya belum pernah melihat langsung gitu. Biaya admin. Kalau misalnya biaya admin di sini yang dimaksud adalah jasa, itu diperbolehkan. Ya, kalau seandainya admin di sini adalah jasa perantara. Nah, antara si peminjam dengan si orang yang memberikan pinjaman, itu tidak menjadi masalah biaya admin tersebut. Yaitu tidak menjadi masalah dan tidak dihukumi riba. Yang menjadi riba kapan? Ketika dia mensyaratkan di akad, ya, ketika akad yang mensyaratkan untuk memberikan denda misalnya bagi orang yang meminjam, misalnya telat dalam kurun waktu yang sudah ditentukan, ketika dia tidak bisa membayar, maka dia akan ditambah hutangnya. Nah, itu dia yang termasuk riba, yang bunga seperti ini. Tapi kalau biaya admin itu diperbolehkan. Iya. Ada lagi dari jemaah, bapak-bapak atau ibu-ibu, silakan yang ingin bertanya. Mau dijelaskan lagi nanti kalau seandainya pegadai itu menggadaikan motor, kemudian nggak bisa untuk menebus, apakah itu motor jatuh milik yang digadaikan atau yang milik tetap? Baik, pertanyaannya, ketika ada orang yang menggadaikan motor, kemudian si pemilik motor tidak sanggup untuk melunasi hutangnya. Pertanyaannya, apakah motor tersebut menjadi pemilik orang yang memberikan pinjaman atau tidak? Di sini kita lihat. Ya, kita lihat statusnya. Berapa nominal yang dia pinjam dan berapa harga motor yang dijadikan sebagai jaminan. Misalnya kalau motor yang dijadikan sebagai jaminan itu, anggap saja motor Vario keluaran terbaru misalnya, harganya sekitar 20 juta mungkin ya. Nah, ini kemudian dia menggadaikan motor Vario ini dengan meminjam nominal 5 juta. Ya, dia meminjam nominal 5 juta.
kemudian si pemilik motor tidak sanggup untuk membayar hutangnya tadi. Apakah secara otomatis motor ini menjadi milik dia? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak secara otomatis si pemberi hutang itu memiliki motor yang menjadi jaminan. Lalu bagaimana? Ada beberapa cara. Yang pertama, dia boleh menjual motornya tadi, kemudian dia ambil hak dia. Misal tadi dia meminjamkan 5 juta. Dia ambil 5 juta, kemudian sisanya dia kembalikan kepada si pemilik motor. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, dia datangin si pemilik motor. Ini kayak gimana statusnya motornya? Kalau seandainya si pemilik motor itu bilang, ya sudah saya jual ke kamu seharga hutang saya, itu boleh. Ya, kalau si pemilik motor mengatakan, saya jual motor ini seharga hutang saya, berarti hutangnya 5 juta. Berarti dia beli motor Vario tadi 5 juta. Tentu itu harus dengan akad baru. Tidak boleh akad pergadaian kemudian secara otomatis menjadi akad jual beli. Ya tidak boleh. Jadi harus dia buat akad baru, berarti statusnya jual beli. Berarti dia membeli motor Vario tadi seharga hutang yang dia miliki. Ya sudah, ketika sudah deal, si pemilik motor ridho meskipun dia rugi banget gitu ya, ya sudah sah di situ. Kemudian si pemberi hutang sah memiliki motor yang tadinya statusnya sebagai barang jaminan. Jadi seperti itu. Jadi hukum asalnya ketika ada orang yang memberikan hutang kemudian dia menerima barang jaminan, itu tidak secara otomatis dia memiliki barang ketika si pemilik motor itu tidak mampu untuk melunasi hutangnya. Itu tidak secara otomatis. Harus ada akad baru. Entah dia menjual motornya kemudian dia ambil hak dia dan dia kembalikan, atau dia musyawarahkan dengan si pemilik motor. Kalau si pemilik motor mau menjual ke dia dengan harga utangnya, itu tidak menjadi masalah. Atau si pemilik motor bilang, ya sudah saya jual ke kamu dengan harga 10 juta lah. Berarti si pemberi pinjaman tinggal nambahin 5 juta lagi. Dia tambahin 5 juta lagi, sudah sah. Motor tersebut menjadi milik dia. Allahu a'lam. Cukup ya. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan atas semua penjelasan materi pada hari ini dan juga semua penjelasan terkait pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari jemaah. Alhamdulillah, terima kasih. Jazakumullah khairan jaza, dan juga terima kasih dari para jemaah masih bersedia dan masih bersemangat untuk hadir walaupun kita kemarin libur hampir sebulan. Alhamdulillah, semoga jaga semangatnya untuk terus menuntut ilmu, dan semoga Allah terus jaga semangatnya menuntut ilmu dimanapun kita berada. Mungkin ini saja untuk pertemuan ke-16 pada pagi hari ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali di pertemuan berikutnya, masih membahas terkait dengan kitab ini dan materi-materi yang berkaitan dengan dalam kitab ini, insyaallah. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.